Kemudian teman-teman pencak silat kemarin di Bali di UPN kejuaraan nasional pasti mereka menjuarai. Salah satunya mahasiswa dari Bantul, Mas Karyadi itu. Mereka Mas Karyadi ini salah satu mahasiswa berprestasi tapi non akademik. Yang kita memfasilitasi yang akademik kita fasilitasi, yang non akademik kita juga fasilitasi sehingga apapun potensinya dari mahasiswa yang sifatnya akademik maupun tetap kita fasilitasi. Ya, betul. Mengudara dari gedung lantai 5 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Inilah Sunset Santai Sejenak. Halo, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, berjumpa lagi di edisi kedua. Ya, hari ini hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Nah, kali ini kita akan membahas sebenarnya nggak beda jauh sih sama materi kemarin. Cuma kita lebih spesifik membahas mengenai mahasiswa. Judul kali ini adalah mahasiswa mau jadi apa. Tapi sebelumnya ya jangan lupa like dulu ya, like dan subscribe di YouTube atau di follow di UPY Official di Instagram ya. Instagram bisa, di YouTube juga bisa disaksikan di dua channel tersebut ya. Tapi mohon maaf sebelumnya salah satu backsoundnya agak berhenti karena kita masih memperingati meninggalnya ya. Oke, edisi kali ini kita kedatangan tamu. Ya, edisi kali ini kita kedatangan tamu spesial pakai telurnya. Oke, kita akan kedatangan tamu dari negeri yang sangat jauh, maksudnya kita harus nyebrang kalau ke tempatnya dulu. Ada Bapak Danuri SPDSI MPD. Kita panggil bersama Bapak Danuri. Monggo. Ya. Baik ya. Ya, tadi ya. Bapak Danuri ini yang selama mungkin setengah jam akan ngobrol tentang sesuai dengan bidang beliau. Bidang beliau apa? Nanti kita cek. Monggo Bapak. Lanjut dulu kasih Pak Adit. Ya, empuk juga ya kemarin pakai yang bulat itu agak atas. Oke, sekarang sebelum kita mulai ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak taruh gitu ya, nggak taruh. Makanya kita kenalan dulu, soalnya belibet biasa, terus fenomenal kayak gini. Kita akan berkenalan dulu dengan Pak Danuri. Silakan Pak Danuri memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Danuri. Aktivitas sehari-hari saya di FKIP UPY. Alhamdulillah saat ini diamanahi untuk diwakil Dekan 3 di bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Oh siap. Perkenalan cukup itu, ada tambahan lain? Status saya disamakan, disetujui atau masih ditinjau? Ditinjau. Oh ditinjau. Untuk status keluarga, anak saya 2, istri baru 1. Ada rencana nambah? Rencana ada, tapi nafsu udah terakhir. Oh iya. Oke. Cuma 1 saja juga. Aslinya dari mana Pak? Asli saya Karanganyar, Solo, tinggal di Banguntapan, Jogja. Kemudian istri di Secang, Magelang. Jadi saya S3, Saben Setu Setor. Oh, Saben Setu Setor. Kalau Pak, puasa setornya gimana? Alah. Enggak. Oke. Kali ini untuk tema kita akan bahas mahasiswa mau jadi apa. Pas dengan bidangnya Pak Danuri yang sehari-hari bergelut. Apa sih yang pas? Berinteraksi ya dengan mahasiswa. Tadi kan sudah disebutkan beliau menangani bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Oke, kita tanya lebih jauh ya, tapi jangan lupa sebelumnya follow dulu Instagram UPY Official. Nggak pakai underscore, nggak pakai spasi. UPY Official disambung, atau like, subscribe juga di YouTube-nya UPY Official juga ya. Bantu kami dapat 1000 subscriber. Lumayan ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke pembahasan pertama. Ya, langsung sudah Bapak Wadek 3 Fakultas Hukum
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Jakarta. Misalkan kerjanya apa kan? Kalau di bidang 3, seperti yang tadi disebutkan ada kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Tentu pekerjaan ini tidak ringan. Kenapa? Karena setiap aktivitas kemahasiswaan tentu berada di bidang 3. Apapun kegiatannya, baik kegiatan ekstra, intra, beasiswa, mendapatkan, malah sampai nanti lulus hingga alumni pun akan kita kelola sebagai bentuk dari bidang 3 ini. Jadi ada kemahasiswaan, setelah lulus kita alumni juga kita coba untuk bagaimana mahasiswa ini tetap produktif setelah menjadi alumni. Kemudian ada proses kerjasama, baik kerjasama yang sifatnya inter kampus, pekerjaan dan seterusnya. Oh gitu. Jadi walaupun sudah keluar dari PJ, tetap kita dampingi terus. Kayak kemarin minggu kemarin kita juga kedatangan tamunya itu alumni berprestasi. Wah, yang dari PJ. Dosen favorit juga katanya. Tapi ya sekarang ya gitu. Tambahin lah pokoknya. Oke ya. Terus untuk tadi kan mahasiswa sudah alumni, terus tadi kayaknya ada kerjasama. Baik. Itu gimana Bang? Kerjasama itu misalnya begini. Jadi tidak mungkin kampus suatu negara, kampus atau tempat apapun dia sifatnya sosial. Artinya tidak mungkin dia berdiri sendiri. Artinya dia baik lembaga, instansi, apapun jenisnya, tentu harus bekerja sama dengan pihak lain untuk berkembang. Salah satunya di bidang kami itu sebetulnya kerjasama. Utamanya dalam kegiatan kemahasiswaan itu kerjasamanya bisa banyak, bisa dalam pendidikan, misalkan pendidikan, kemudian di laboratorium, kemudian ada praktek lapangan kerja. Setelah praktek lapangan kerja nanti bisa kerjasamanya dalam bentuk studi antar perguruan tinggi, bisa di dalam maupun exchange gitu ya? Iya betul, di luar negeri maupun di dalam negeri. Ngomong-ngomong tentang student exchange, kalau nggak salah di FKI Buat ada program namanya Citeacher. Bisa dijelaskan? Ya, Citeacher ini semacam praktik pembelajaran, tetapi pelaksananya tidak di Indonesia, tidak. Menarik. Tapi pelaksanaannya ada di Thailand. Bisa memilih, artinya bisa memilih. Negaranya di Thailand, Filipina, Malaysia, dan Myanmar. Artinya empat negara ini kemudian dijadikan rujukan. Nanti mahasiswa kita dikirim ke negara tersebut, dari negara tersebut mengirim ke Indonesia. Nah nanti praktiknya mahasiswa berada di sekolah-sekolah untuk mengajar sesuai dengan bidang studinya. Misalkan guru SD, di sana ngajar di SD di sana, di sini juga ngajar di SD. Tapi ada syarat khusus sekolah yang ditempati. Syaratnya sekolah yaitu harus bertaraf internasional. Jadi kalau sekolah baru berstandar nasional itu belum bisa. Syaratnya harus sekolah berstandar internasional. Karena berpengaruh terhadap bagaimana siswa dan guru itu harus menguasai bahasa asing. Bahasa Inggris. Ya nggak mungkin juga kalau ngajar di Thailand itu pakai bahasa Indonesia. Ya mungkin. Kamu pernah Jawa? Malah bisa. Oke. Tadi kan Citeacher, SE-nya, CA-nya itu apa? Citeacher. Jadi saling melihat bagaimana proses pelaksanaan di sana, pembelajaran di sana. Jadi guru di sana seperti apa, guru di sini seperti apa. Nanti dikomparasi hasilnya bisa menjadi penelitian, bisa menjadi jurnal, bisa menjadi pengembangan untuk pengajaran. Jadi pengajaran itu tidak konvensional saja, tapi lama-kelamaan dia akan terus-menerus berkembang. Oleh karena itu perlu kerjasama, perlu keluar negeri untuk menimba ilmu, saling melihat. Berarti Citeacher itu Southeast Asia ya? Berarti hanya Asia Tenggara. Berarti Zimbabwe nggak bisa. Zimbabwe ya. Southeast Asia, Thailand, Myanmar, Filipina, terus Malaysia. Nah, itu Citeacher. Mau Filipina. Ini ada di sini. Filipina lagi pegang kamera. Oke, Citeacher. Nah, selain Citeacher, kira-kira ada nggak Pak program kegiatan mahasiswa apa gitu di UPI? Ya sebelum masuk ke kegiatannya apa, saya perlu menjelaskan kenapa perlu kegiatan mahasiswa. Betul ya. Jadi alasannya. Namanya mahasiswa dari kata kata siswa ya, tapi ada depannya maha. Artinya siswa ini yang maha di mana, yaitu pola pikirnya, pola perasaannya. Ini perlu dijadikan rujukan bahwa mahasiswa itu harus menjadi agen perubahan, agen coaching. Apa yang dirubah? Satu, pola pikirnya dulu. Setelah pola pikir dirubah, baru kerasa bagaimana berempati, bagaimana dia bisa bersosialisasi seterusnya. Apa bedanya kemudian
siswa dan mahasiswa. Di mana letak bedanya? Salah satunya selain pikir dan hati, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk belajar. Oh gitu. Nah, belajar itu tidak hanya sekedar di kelas-kelas, tapi belajar itu di kegiatan-kegiatan baik intra maupun ekstra. Itulah pentingnya kenapa Universitas PGRI Yogyakarta ini banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya intra dan ekstra kurikuler. Kalau intra kurikuler, misalkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam kurikulum kampus begitu harus di dalam kelas-kelas kurikulum tertentu. Kemudian ekstrakurikuler itu bisa didapatkan ketika mahasiswa itu bisa bergelut, berdialektika dengan orang-orang luar, tidak hanya di dalam kampus. Sehingga mahasiswa itu tidak dalam tanda kutip kata dalam tempurung saja, dia harus bisa mengembangkan dirinya. Jadi tahu di luar juga. Kan kalau nggak salah ada juga program seperti KKN gitu ya. Terus kalau di FKIP ada apa? PPL itu apa? Jadi PPL itu setiap program studi beda-beda. Kalau PPL di lapangan kita itu banyak fokusnya di sekolah. Karena kita juga ada pendidikan vokasional teknologi otomotif. Jadi PKL-nya mungkin tidak hanya di sekolah, tapi juga di misalkan perbengkelan atau perusahaan otomotif dan seterusnya. Nah, FKIP tidak hanya FKIP ya teknik juga ya, dan juga ada PPL yang tentu tidak hanya di sekolah tapi di luar. Ngomong tentang tadi otomotif itu program studi baru Pak ya? Ya, di UPY ini tidak hanya PTTO, tidak hanya FKIP yang memiliki program studi baru. Saya perlu menjelaskan di UPY ini ada 4 fakultas. Pertama Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan, kemudian ada Fakultas Bisnis, ada kemudian Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian ada Fakultas Pertanian. Dari keempat fakultas ini, program sarjana S1 ditambah program S2 strata 2. Totalnya ada 22 program studi. Nah, di Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan ada 1 program studi baru yaitu pendidikan vokasional teknologi otomotif. Otomotif yaitu untuk calon guru otomotif SMK. SMK ya. Kemudian di Fakultas Teknik ada penambahan 7 program studi baru. Banyak fakultas. Fakultas Sains dan Teknologi. Ada biomedis, elektromedis, gizi, farmasi, arsitektur, kemudian apa lagi? Nah, pengen tahu lengkapnya, cek di website www.upy.ac.id ya. Nanti kalau Pak Herudi jelasin satu-satu nggak cukup 2 jam. Nah, Pak lanjut ke tadi PPL itu realisasinya gimana? Kalau PPL di sekolah itu biasanya ketika sudah masuk tahun ajaran, karena ini tahun ajaran, baru mereka masuk ke sekolah-sekolah. Kalau FKIP ya di sekolah, tapi kalau di fakultas yang lain tentu menyesuaikan. Misalkan di teknik, di sains dan teknologi itu prodinya tidak di sekolah, di lembaga-lembaga yang sifatnya bentuk kerjasama bentuknya pentingnya kerjasama tadi dengan magang-magang di dunia baik misalkan industri atau teknologi dan seterusnya. Begitu juga di pertanian tentu mereka selain di kebun pertanian mereka juga punya lab misalkan di dinas pertanian dan seterusnya agar mereka juga belajar dengan PPL praktek pengalaman lapangan. Jadi kalau PPL itu modelnya seperti jadi guru gitu ya di sekolah. Ya kalau di FKIP ya tentu kalau di FKIP menjadi guru. Tapi ini kan kondisinya sekarang berbeda. Kondisinya ada COVID-19 sehingga tidak hanya guru semuanya, baik murid, orang tua, semuanya harus punyai nilai-nilai penanganan terhadap COVID ini. Jadi harus kita harus melakukan cara baru lah ya. Revolusi industrinya sekarang sudah tidak 4.0 lagi, sudah 4.0 sehingga sekarang modelnya dirubah. Ada work from home kalau guru, tentu mereka ada video tutorial yang bisa diupload atau menggunakan Google Classroom atau yang lain. Nah, benar banyak ya kegiatannya di UPY itu untuk kemahasiswaan. Banyak banget, jadi tidak ada alasan untuk tidak masuk UPY. Nah sekarang fasilitas. Ini harus penting itu, ada kegiatannya, harus ada fasilitasnya. Kira-kira apa sih? Ya.
tentu mahasiswa kita itu beraneka ragam, Betul. latar belakangnya, Iya. dari potensinya dulu, dari akademik misalkan, non akademik bisa olahraga, Betul. bisa jurnalistik dan Betul. seterusnya. Mantap. Tentu untuk memfasilitasi semua itu kita harus menyiapkan selain sumber daya manusia, kan kita tidak harus bentuk fisik. Iya, betul. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia, misalkan dosen, Iya, kemudian pembimbing lah. pembimbing, Iya. dosen pembimbing, sehingga dosen pembimbing ini mereka dosen-dosen yang sudah betul-betul berkualifikasi di bidangnya. Selain memfasilitasi dalam bentuk dosen gitu, bentuk layanan gitu, Betul. kita juga mempersiapkan mahasiswa dalam bentuk fisiknya, Sarana, sarana dan prasarannya. Di kampus ini ada sekian banyak fasilitas, utamanya misalkan bagi mahasiswa yang jauh luar pulau misalnya, kita sudah menyiapkan rusunawa. Rusunawa. Punya rusunawa. Jadi rusunawa itu bisa digunakan oleh mahasiswa dari manapun sebenarnya. Bisa, tidak perlu khawatir cari kos dan seterusnya. Betul. Sudah menyiapkan rusunawa. Yang persennya terjangkau. Ya terjangkau dibanding dengan kos-kosan harganya Jauh ya, jauh. Karena sudah di rusunawa ini sudah di opening gitu ya. di manajemen oleh kampus kita juga layak dan sangat bagus tempatnya. Kemudian yang kedua, selain rusunawa, kita sudah ada gedung Ormawa ada 3 lantai gedung Ormawa kita akan memfasilitasi sekian banyak tadi potensi-potensi mahasiswa, ada teman-teman pramukaan, ada kemudian UKM musik, teater, kemarin dosen yang jadi narasumber kemarin itu Menwa. Pantas kan? Makanya badannya kotak-kotak itu. Oke. Selain fasilitas-fasilitas yang sifatnya bimbingan, kemudian bentuknya fisik, bentuk gedung, bangunan, kita juga memfasilitasi bagaimana mereka berprestasi. Jadi tidak hanya sebatas melatih saja, tetapi juga bagaimana kemudian agar mahasiswa itu berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Nah, prestasi-prestasi ini tentunya tidak akan berhenti ketika hanya di level-level nasional. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih prestasinya Mas Bobi apa saja yang mungkin dengan tahu atau mungkin pernah membimbing atau kalau di akademik itu ada programnya PKM. Program kreativitas mahasiswa. Jadi setiap tahun Universitas PGRI Yogyakarta lewat dosen pembimbing yang ada itu pasti meloloskan mahasiswa untuk PKM. PKM ini nanti akan diseleksi tingkat nasional, kemudian akan membuat semacam proposal, kemudian laporan, kemudian setelah laporan nanti akan dimaju tingkat nasional. Kalau tingkat nasional namanya Pimnas. Maju di Pimnas. Nah, mahasiswa kita kemarin sudah berusaha untuk maju di Pimnas terkait dengan akademi PKM. PKM itu macamnya ada banyak. Ada kewirausahaan, ada kemudian makan dan seterusnya. Itu yang sifatnya PKM. Kemudian ada yang bentuknya olahraga. Kemarin taekwondo menjuarai kejuaraan internasional di Malaysia. Di Malaysia itu ya, dari Fakultas Sains itu. Itu kejuaraan internasional di Malaysia. Kemudian teman-teman pencak silat kemarin di Bali di UPN kejuaraan nasional pasti mereka menjuarai. Salah satunya mahasiswa dari Bantul, Mas Paryadi itu. Mereka Mas Paryadi ini salah satu mahasiswa berprestasi tapi non akademik. Yang kita memfasilitasi yang akademik kita fasilitasi, yang non akademik kita juga fasilitasi sehingga apapun potensinya dari mahasiswa yang sifatnya akademik itu tetap kita fasilitasi. Betul. Nah itu banyak fasilitasnya. Ini nggak usah bingung. Fasilitas ada, dosen pembimbing ada, prestasi jelas ada. Oke, jadi langsung aja yang masih bingung atau masih belum dapat kampus, apalagi rumahnya Bantul dan sekitarnya Ponorogo, nggak usah jauh-jauh, ya langsung aja. Oke, selanjutnya Pak. Tadi kalau nggak salah kemarin itu saya sempat ngobrol dengan Pak Intoro, itu ada namanya beasiswa. Itu ada kan? Ada. Sebelum masuk ke beasiswa dulu, kami perlu menjaga jenis-jenis mahasiswa. Biar masuk ke apa namanya beasiswa itu. Betul. Jadi 3 jenis mahasiswa berdasarkan nama hewan. Anyar. Pertama, kupu-kupu. Kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu akronim dari kuliah pulang. Oh ya, kemarin sih dibahas ini. Ada ya? Ada. Jadi dari rumah ke kos, kuliah,
kelas, pulang lagi, seperti itu terus. Namanya kupu-kupu, baru pertama ya, kupu-kupu. Pakai malam nggak? Oh enggak, cuma kupu-kupu aja. Kupu-kupu aja. Kemudian yang kedua ini kura-kura. Kura-kura, ini kupu-kupu sekarang kura-kura. Kura-kura. Kalau kura-kura itu kuliah terus rapat, kuliah terus rapat. Jadi banyak mahasiswa itu meluangkan waktunya baik siang malam untuk rapat dari kuliah iya anak BEM anak ormawa kuliah rapat dan terakhir dan kunang-kunang aduh ini hanya kunang-kunang ini pasar kunang-kunang kunang-kunang itu kuliah nangkrik ya nongkrong kuliah nangkrik hobinya ya ini biasanya ekonomi IPK-nya ke siji kuliah nangkrik nah dari tiga jenis ya tiga memang kupu-kupu kura-kura kunang-kunang yang tadi semuanya kita potensi untuk beasiswa bisa walaupun cuma nongkrong angkringan itu bisa kalau mereka adalah orang yang sifatnya intelek contoh misalkan ada beasiswa untuk mereka yang kuliah rapat jadi ada beasiswa untuk aktivis yang aktif di organisasi gitu ya kemudian kalau mereka kuliah pulang tentu mereka butuh buku ada beasiswa PPA peningkatan prestasi akademik karena biasanya kuliah pulang itu cenderung pinter gitu kemudian yang tadi kunang-kunang kura-kura kupu-kupu sudah beasiswanya kemudian yang kura-kura nangkring biasanya mereka ini aktivis yang lebih suka pada hal-hal yang sifatnya sosial jadi kegiatan-kegiatan berempati dan seterusnya mereka juga mendapatkan beasiswa gitu. Selain tiga tipe itu tadi juga ada lagi 5 mahasiswa yaitu beasiswa untuk 3T. Apa itu 3T itu bagi mahasiswa calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa ataupun belum yang berasal dari 3T terluar tertinggal terdalam misalkan daerah-daerah tertentu di luar pulau terluar di Indonesia. Selain 3T tadi ada PPA, kemudian ada bidik misi. Nah, bidik misi ini kita lakukan bekerja sama dengan Kemenristek Dikti dan sekolah-sekolah ketika mereka mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru. Jadi ada bidik misi. Bidik misi ini berlaku untuk mereka yang mempunyai potensi akademik maupun non akademik. Ada proses seleksinya. Ada prestasinya ya. Ada prestasi. Baik itu punya ranking atau punya prestasi apapun bentuknya. Kemudian selain PPA juga ada yatim piatu. Jadi beasiswa yatim piatu ini ya hanya khusus yatim piatu. Tidak bisa mengaku sebagai nanti minta tanda tangan PRT. Boleh. Enggak boleh. Yatim piatu. Kemudian ada beasiswa putra daerah. Kemudian ada juga bagi putra putri bapak ibu guru. Dari bapak ibu guru, karena kita PGRI kita harus mengedepankan ke PGRI-nya ada beasiswa untuk putra putri bapak ibu. Nah, syaratnya Pak yang putra putri bapak ibu guru tadi syaratnya apa? Ya syaratnya kalau kaitannya dengan PGRI mestinya salah satu bapaknya atau ibunya atau kedua-duanya syarat mutlak harus seorang guru. Nanti dibuktikan dengan surat keterangan bisa. Langsung saja ke PMB bahwa surat keterangan itu ada beasiswa untuk beasiswa khusus PGRI bagi putra putri bapak ibu. Ya itu loh. Banyak banget loh. Ada akademik, ada 3T, ada yatim piatu, ada khusus untuk bapak ibu, anaknya bapak ibu guru. Jadi tidak ada alasan untuk tidak lolos. Fasilitas banyak atau apa jenisnya beasiswa juga ada. Oh ya yang mau tanya silakan langsung aja reply di kolomnya komen. Instagramnya masih aktif ya? Masih oke, langsung di komen di Instagramnya UP Official kalau ada yang mau nanya. Terus atau live di YouTube. Nah kita udah live di YouTube ya, bisa berapa itu. Tapi yang hari ini jam ini nggak bisa nyimak, nanti bisa cek reroomnya, reroom berarti video ya. Relive, siaran tunda. Nah siaran tundanya nanti ada di. Oke, enak banget toh. Nah ada yang mau tanya? Saya tak ceknya dulu ya. Siapa tahu ada yang nanya. Oke, silakan kalau mau yang tanya silakan. Oke, bentar.
website UPY official. Ini ada yang nanya Pak, cara daftar di UPY. Oke, untuk cara pendaftaran karena ini sudah revolusi industri ya, calon mahasiswa itu tidak perlu datang ke kampus, cukup daftar dari rumah aja. Nah, jadi cukup dari rumah aja, kunjungi di www.upy.ac.id atau pnb.upy.ac.id. Jadi di situ nanti sudah ada panduannya, harus mengisi apa, kemana, harus bagaimana, itu sangat mudah. Bisa lewat aplikasi langsung selesai. Nanti tim dari PNB akan langsung merespon. Saat itu juga akan merespon. Ini Pak, yang baru saja ditanyain ada yang nanya. Kalau anaknya dosen PGRI dapat beasiswa? Anaknya dosen PGRI. Wah, kalau anaknya dosen PGRI tentu ada khusus. Tidak hanya dosen, jadi gaji. Enggak. Ada dari karyawan, kemudian dosen. Kalau putra putrinya kuliah di UPY itu mendapatkan beasiswa. Oh iya, ini paling penting. Kenapa harus kuliah di UPY? Jadi menghadapi revolusi industri ini, UPY ini sudah sedemikian rupa menyesuaikan dirinya. Jadi punya slogan kejagoan baru, gitu, yaitu humanis, global, dan entrepreneur. Perlu dibahas nggak ini? Bagus ini lama. Ini ada lagi yang nanya. Oke. Hai Kak, kerasa muda ya. Saya calon maba dari Pontianak. Apakah tersedia asrama? Wah, tadi sudah kami jelaskan di Universitas PGRI Yogyakarta ini. Asramanya 4 lantai. 4 lantai, Bro. 3 menit. 4 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Fasilitasnya lengkap. Ada wifi, ada kamar sudah lengkap. Full. Sudah tempat tidur, sudah meja belajar. Ruangannya yang paling kaitannya dengan ruangan ya, kita sudah memfasilitasi sedemikian rupa. Betul. Pokoknya fasilitas bintang 5, harga anak kos kaki 5. Anak kos kaki 5 lagi. Dewi Kunti namanya. Dewi Kunti. Namanya sangar kan. Asrama mahasiswa. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Sebentar, masih ada yang ada yang typing Pak. Tapi silakan jelaskan dulu. Selain asrama ya. Asrama. Terus kalau suasana di lingkungan sekitar ini. Inilah salah satu dari banyak keunggulan UPY. Ini tempatnya strategis. Misalkan lah, yang paling terkenal dari Jogja itu mana? Malioboro misalkan. Malioboro itu tidak terlalu jauh. Paling 5 menit sampai. Jalan sampai ya Pak? Kalau jalan enggak. Ya sampai tapi kapan ya? Kalau di kilo kira-kira 4 kilo. 4 kilo, cerdas. Universitas PGRI Yogyakarta ini di jantung kota, meskipun kabupatennya Bandung tapi sudah di jantung kota Yogyakarta. Kalau dari Malioboro kira 5 menit 4 km dari kilometer titik nol. Berarti kalau demo cedak. Demo kan di titik nol, tapi jangan demo. Secara geografis kita strategis pertama. Kemudian yang kedua, misalkan kita mau ke, kan Jogja ini kan ada Merapi, Malioboro. Saya enggak kan ya? Mendung ya. Kalau enggak mendung Merapi, Malioboro, kemudian Keraton, kemudian pantai. Ini kan satu garis lurus. Tentu UPY ini berada di titik garis lurus itu. Tidak sulit untuk menemukan, tidak sulit untuk mencari tempat-tempat untuk belajar. Karena Jogja ini kan tempat belajarnya tidak hanya sekedar kota pendidikan, tapi juga kota budaya, kota wisata. Jadi kalau datang ke Jogja itu rasanya kalau sudah sampai Jogja nggak pengen pulang lagi. Rasanya nyaman. Maka Jogja itu punya ikon. Yogyakarta berarti nyaman waktu itu. Sekarang Jogja istimewa. Kalau orang bucin tuh bilang di Jogja ada cinta, di pojoknya ada rindu. Makanya kayak gitu. Jadi kalau udah ke Jogja itu biasanya susah. Melupakan Jogja itu susah. Oke. Ada yang nanya lagi Pak. Oke. Proses pendaftarannya kalau tadi kan sudah dikasih tahu ya, UPY SID. Terus biayanya? Ya, terkait dengan biaya nanti juga bisa menghubungi hotline di PNB itu nanti akan ada rincian biaya. Ada rinciannya. Ada SPP, ada DPP, sama pengembangan. Jadi di situ akan dijelaskan secara rinci. Perlu diingat
Universitas PGRI Yogyakarta ini kuliahnya adalah kuliah yang dengan biaya sangat terjangkau. Sangat terjangkau, lebih murah dari kampus sebelah. Pasti terjangkau. Kalau sebelah kampus, ini paling murah. Tidak punya biaya kuliah pun selama punya prestasi akan menjadi mahasiswa. Tambah murah lagi ya. Jakarta. Beasiswa. Oke, jadi bagi kami teman-teman yang di luar daerah maupun luar kota maupun luar pulau, bahwa kuliah itu bukan sekedar punya uang. Ya. Yang penting adalah punya teman. Jangan Khawatir tidak punya uang, tapi khawatirlah kalau tidak punya teman. Maka di Jogja ini kalian akan menemukan teman-teman baru yang belajar tentang sesuatu yang baru, yang meninggalkan kenangan jadi sesuatu yang pokoknya kalau sudah sampai Jogja, terus mau pulang itu rasanya iyalah pokoknya. Itu ya. Karena masalah biaya sangat terjangkau. Tadinya lebih murah dari kampus sebelah. Wes sebelah ada kampus kita yang paling murah. Wes ngono ya. Oke, gitu. Kayaknya sudah nggak ada yang tanya lagi, Pak. Oke. Ada resume. Oke. Saya closing ceremony untuk ini ya. Oke, closing. Jadi terpenting mahasiswa itu satu bisa menjadi agen perubahan dari pola pikirnya dan juga perasaannya. Berubah untuk dirinya sendiri, bagi masyarakat dan sosial, utamanya bagi bangsa dan negara ini. Ketika kita sudah menghadapi COVID-19 harus punya kepedulian, empati. Kemudian inilah yang dinamakan dengan humanis. Humanis ya. Yang kedua lagi ya. Ini adalah global. Jadi global itu adalah rasanya global, produknya produk lokal tapi mendunia. Kita harus bisa berekspansi keluar gitu. Produk-produknya brand-brand lokal seterusnya mulai dari Universitas Yogyakarta. Maka kemudian harus global. Jadi global adalah global, lokal yang mendunia, global. Kemudian yang terakhir adalah kita seorang mahasiswa, baik yang saat menjadi mahasiswa maupun nanti lulus, harus mempunyai jiwa entrepreneur. Jiwa wirausahawan. Jadi apapun kondisinya, selama kita masih mempunyai jiwa entrepreneurship ini, maka akan bisa bertahan, survive. Nah ini ketiga-tiganya baik humanis, lokal dan entrepreneur kita akan didapatkan di Universitas PGRI Yogyakarta. Oleh karenanya jangan ragu untuk kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta. Lebih lanjut bisa kunjungi di website dan nomor ada di website. Di website ada, di IG juga ada, IG di @pmb_uy. Nah, oke, itu ada selama hampir setengah jam kita sudah ngobrol dengan Bapak Danuri, banyak banget insight yang sudah didapat. Terima kasih banyak yang sudah memantau siaran kami. Kalau yang kelewatan nanti bisa cek di YouTube ya, UPI Official, itu nanti akan kita rerun. Ada delaynya makanya ada di YouTube. Nah, kemarin waktu saya ketemu lagi. Boleh. Nanti kita hubungi juga WA. Ya, betul. Nah, kalau ada pertanyaan tentang UPY apa aja ya, bisa langsung ke @pmb_uy atau websitenya pmb.upy.ac.id ya. Terima kasih banyak. Sekian dari saya dan juga dari Pak Danuri. Kami mohon pamit. Stay safe, tetap di rumah, jangan lupa berbakti sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Adit. Ya.